Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi ini kita akan memulai pembelajaran online kita pertemuan ketiga untuk persamaan kuadrat. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas menentukan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Dan kita juga sudah membahas pemfaktoran dengan nilai A-nya sama dengan 1, yaitu X kuadrat plus B. X plus B sama dengan 0. Jadi kita cari dua bilangan jika dikalikan hasilnya sama dengan C, dan jika dijumlahkan hasilnya sama dengan B. Sekarang kita akan membahas persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0 dan A juga tidak sama dengan 1. Jadi A-nya tidak sama dengan 1. Untuk menentukan persamaan kuadrat yang A-nya tidak sama dengan 1, maka kita rubah persamaan kuadrat tersebut. Jadi harus kita rubah menjadi 1 sehingga menjadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 1, maka harus kita rubah menjadi bentuk ini. AX plus P kali dalam kurung AX plus B per A sama dengan 0. Dengan P dan Q-nya itu adalah dua buah bilangan. Jika dikalikan hasilnya adalah A kali C. A kali C ini. Kemudian jika dijumlahkan hasilnya adalah sama dengan B. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh berikut ini. Tentukan akar persamaan dari 2x kuadrat min 9x plus 10 sama dengan 0. Yang kedua, 3x kuadrat plus 8x plus 4 sama dengan 0. Berarti ini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 9, C-nya sama dengan 10. Kita cari dua buah bilangan. Jika dikalikan hasilnya sama dengan 2 kali 10, berarti 20. Kemudian jika dijumlahkan hasilnya sama dengan negatif 9. Karena hasil penjumlahannya adalah negatif dan hasil perkaliannya adalah positif, maka dua bilangan tersebut pasti bertanda negatif semua. Faktor dari 20. Jika dijumlahkan hasilnya negatif 9. Maka bilangan tersebut berapa? Negatif 4 dan negatif 5. Negatif 4 kali negatif 5, 20. Negatif 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 9. Sehingga kita masukkan ke persamaan ini, yaitu AX plus B kali AX plus Q per A sama dengan 0. AX-nya adalah 2X. Jadi 2X bilangan tadi yang sudah ketemu yaitu negatif 4, berarti 2X dikurangi 4 kali dalam kurung 2X dikurangi 5 dibagi 2 sama dengan 0. Maka ini kita usahakan untuk menyederhanakan angka 2 ini. Sehingga dari faktor 2x min 4 dan 2x min 5, maka kita usahakan kita faktorkan lagi. Yang bisa difaktorkan mana? Kalau 2x min 5 tidak bisa difaktorkan, artinya bisa cuma pecahan. Kemudian maka yang bilangan bulat ini bisa ini. 2x dikurangi 4, kita keluarkan 2. Berarti tinggal 2 kali dalam kurung X, 4-nya dikeluarkan 2, berarti 2 kali X min 2 kali dalam kurung 2X min 5. Sehingga 2-nya bisa kita sederhanakan. Ini punya bilangnya ada 2, kita coret. Ini juga ada 2, kita coret. Sehingga tinggal X min 2 kali 2X min 5 sama dengan 0. Berarti X min 2 sama dengan 0 atau 2X min 5 sama dengan 0. Kemudian X1-nya berarti negatif 2 pindah ke lain ruas atau ruas kanan menjadi 2. Kemudian 2X2 negatif 5 pindah menjadi positif. Berarti X1-nya adalah 2 atau X2-nya sama dengan 5. 2
2 pindah ke ruas kanan jadi bagi berarti 5/2. Jadi akar persamaan kuadratnya adalah X1 sama dengan 2 atau X2-nya sama dengan 5/2. Kemudian kita masuk contoh yang kedua. Contoh kedua adalah 3x kuadrat plus 8x plus 4 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 3. B-nya 8, B-nya sama dengan 4. Kita cari dua buah bilangan. Jika dikalikan hasilnya sama dengan 12. Jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 8. Berarti bilangan tersebut tandanya adalah positif semua. Kita cari faktor dari 12. Yaitu yang dijumlahkan 8. Berarti berapa? 2 dan 6. 2 kali 6 sama dengan 12. Kemudian 2 ditambah 6 sama dengan 8. Sehingga AX-nya adalah 3X. Berarti kita masukkan 3X plus 2 kali dalam kurung 3X plus 6 dibagi A. Berarti dibagi 3. Kemudian kita sekarang akan mengeluarkan angka 3-nya. Supaya bentuk pecahannya berubah. Dari faktor 3x plus 2 tidak bisa, kita faktor 3x plus 6. Kalau kita keluarkan 3-nya berarti menjadi 3 kali dalam kurung x plus 2. Kalau 3-nya sudah bisa kita keluarkan, maka 3-nya kita sederhanakan. Berarti tinggal 3x plus 2 kali dalam kurung x plus 2 sama dengan 0. Berarti 3x plus 2 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan 2-nya pindah, berarti negatif 2. Kemudian x2-nya sama dengan negatif 2. Sehingga x1-nya sama dengan negatif 2/3 atau x2-nya sama dengan negatif 2. Jadi akar persamaan kuadratnya atau biasanya kalau di buku paket adalah tulisannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2/3, negatif 2. Apakah betul apa akarnya itu? Kalau kamu misalnya ragu, maka cara ngeceknya pada pertemuan pertama sudah kita berikan. Masukkan ke akar-akar tersebut ke dalam persamaan kuadrat yang ada. Saya kira itu untuk cara pemfaktorannya. Silahkan dicoba di buku paketnya, di latihan-latihan soalnya. Sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Apa yang dimaksud dengan kuadrat sempurna? Kuadrat sempurna bentuk umumnya adalah seperti ini. X plus P kuadrat atau X min P dalam kurung. Jika ada suatu persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka dapat diubah menjadi bentuk persamaan kuadrat sempurna ini dengan cara melengkapkan persamaan kuadrat. Jika pada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dan A-nya tidak sama dengan 1, jadi harus kita ubah menjadi A-nya sama dengan 1. Caranya bagaimana? Ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan A. Sehingga AX kuadrat dibagi A tinggal X kuadrat. BX dibagi A menjadi B per AX. Kemudian C dibagi A, C per A. 0 dibagi A berarti sama dengan 0. Untuk mengubah menjadi kuadrat sempurna, jadi X kuadrat plus B per AX plus C per A sama dengan 0. Jadi di sini tadi A-nya juga sama dengan 1. Maka nilai C per A-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadi, X kuadrat plus B per AX plus C per A sama dengan 0. Jadi X kuadrat plus B per A X sama dengan C per A-nya pindah menjadi negatif C per. Kemudian X kuadrat plus B per AX kita tambah setengahnya dari B per A. Bilangan itu berapa? Pokoknya separuhnya dari B per A. Tetapi dikuadratkan.
setengah dari B per A kuadrat. Karena ruas kiri ditambah setengah B per A kuadrat, maka ruas kanan juga harus ditambah setengah B per A kuadrat. Kalau ini sudah di nilai A-nya 1, kemudian ini ditambah setengahnya dari B per A, maka bentuk ini bisa kita rubah menjadi X plus B per 2A dalam kurung kuadrat sama dengan min C per A plus setengah kali B per A. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Contoh, tentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, yaitu X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Ini ada di buku paket kalian halaman 73. Kalau kita perhatikan nilai A-nya sudah sama dengan 1, jadi kita tidak usah membagi A karena A-nya sudah sama dengan 1. Berarti X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Berarti X kuadrat plus 5X, 6-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 6. Kemudian ruas kiri kita tambah setengahnya 5, berarti 5 per 2. Tetapi dikuadratkan, berarti 5 per 2 kuadrat. Karena ruas kiri ditambah 5 per 2 kuadrat, maka ruas kanan juga ditambah 5 per 2 kuadrat. Kalau sudah, bentuk ini bisa kita rubah menjadi kuadrat sempurna, yaitu X plus 5 per 2 dalam kurung kuadrat. Sehingga kita tinggal menyelesaikan negatif 6, 5 dikuadratkan 25, 2 dikuadratkan 4. Berarti X plus 5 per 2 kuadrat sama dengan negatif 6-nya kita rubah menjadi pecahan, jadi negatif 24 per 4 ditambah 25. Sehingga X plus 5 per 2 dalam kurung kuadrat sama dengan negatif 24 ditambah 25, berarti sama dengan 1 per 4. Kuadratnya hilang, berarti tinggal X plus 5 per 2, berarti sama dengan karena sudah ditarik akarnya, berarti menjadi plus minus akar dari 1 per 4. Akar 1 per 4 berapa? 1 per 2. Sehingga X1-nya sama dengan negatif setengah, 5 per 2-nya tadi pindah ke ruas kanan, jadi negatif 5 per 2. X2-nya, yang satunya negatif, berarti yang satunya positif. Setengah dikurangi 5 per 2. Berarti X1-nya negatif 1 dikurangi 5, berarti sama dengan negatif 6 per 2, berarti sama dengan negatif 3. Kemudian X2-nya 1 dikurangi 5, berarti negatif 4. Negatif 4 per 2, berarti sama dengan negatif 2. Jadi akar persamaan kuadrat atau biasa juga disebut himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3, negatif 2. Untuk yang kedua, tentukan akar penyelesaian dari bentuk 2x kuadrat plus 7x plus 3. Maka di sini A-nya 2. Maka untuk A-nya 2 berarti semua ruas kita bagi dengan angka 2. Kemudian ini 3-nya dipindah lebih dahulu berarti menjadi 2x kuadrat plus 7x plus 3 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 3. Kemudian dibagi 2 semuanya. 2x kuadrat dibagi 2 berarti x kuadrat, 7x dibagi 2, 7 per 2 x, kemudian negatif 3 dibagi 2, negatif 3 per 2. Kemudian ruas kiri kita tambah setengahnya dari 7 per 2, berarti 7 per 2 kali setengah, berarti 7 per 4 dikuadratkan. Kalau ruas kiri ditambah dengan 7 per 4 kuadrat, maka ruas kanan juga ditambah dengan 7 per 4 kuadrat. 7 dikuadratkan 49, 4 dikuadratkan 16. Kalau sudah ini ruas kiri ini, bentuk ini kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna menjadi X plus 7 per 4 dalam kurung kuadrat. Kemudian ruas kanannya kita selesaikan. Disamakan penyebutnya menjadi 16 min 3 per 2 diubah menjadi penyebutnya 16 berarti negatif 24 per 16 dijadikan 1 menjadi negatif 24 plus 49 per 16. Kemudian X plus 7 per 4 kuadrat sama dengan negatif 24 ditambah 49 berarti 25. 25 per 16. Kemudian kita tarik akarnya. X plus 7 per 4 berarti sama dengan plus minus akar
25/16. Akar 25-nya 5, akar 16-nya 4. Berarti X plus 7/4 sama dengan plus minus 5/4. Sehingga X1-nya sama dengan 7/4 pindah ke ruas kanan jadi negatif 7/4. Plus minus 5/4. Berarti kita ambil X1-nya plus, berarti min 7/4 ditambah 5/4. Negatif 7 ditambah 5 berarti negatif 2. Negatif 2/4 berarti sama dengan negatif setengah. Kemudian X2-nya sama dengan min 7/4. Tadi kalau yang atasnya sudah plus, berarti yang bawah atau X2-nya menjadi yang negatif. Berarti negatif 7/4 dikurangi 5/4. Berarti negatif 7 dikurangi 5 berarti negatif 12/4 sama dengan negatif 3. Sehingga akar persamaan kuadrat tersebut adalah X1-nya negatif setengah atau X2-nya sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif setengah, 3. Saya kira contoh untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna sudah. Silakan dipelajari lagi contoh-contoh yang ada di buku paket. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Bentuk umum dari persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di pertemuan pertama kemarin sudah pernah saya perkenalkan tentang diskriminan. Jadi pada rumus kuadratik ini atau rumus ABC kita menggunakan diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC. Jadi rumus kuadratik atau rumus ABC adalah akar dari persamaan kuadrat tersebut, yaitu X1, X2 adalah sama dengan min B plus minus akar D. Akar D itu D-nya sendiri adalah B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi ini silakan dihafalkan rumus ini. X1, 2 dari persamaan kuadrat adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. B-nya adalah angka di depan variabel X. Kemudian A adalah di depan variabel kuadrat. Kemudian C adalah koefisien tanpa variabel atau konstanta. Kita lanjutkan ke contohnya. Contoh, tentukan penyelesaian dari 4x kuadrat min 5x plus 1 sama dengan 0. Berarti di sini A-nya adalah 4, kemudian B-nya sama dengan negatif 5, kemudian C-nya sama dengan 1. Langsung kita masukkan ke rumus ABC-nya, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Berarti min B-nya adalah negatif 5, berarti min negatif 5 plus minus akar negatif 5 dikuadratkan min 4, A-nya 4, C-nya 1. Berarti per 2A, 2 kali 4. Berarti sama dengan min kali min, berarti plus 5 plus minus akar 5 dikuadratkan 25, negatif 4 kali 4, 16, 16 kali 1, 16, per 2 kali 4, 8. Berarti 5 plus minus akar 25 dikurangi 16 berarti 9 per 8. Berarti 5 plus minus akar 9 sama dengan 3. Berarti 5 plus minus 3 per 8. Sehingga X1-nya adalah 5 plus 3 per 8. 5 tambah 3-nya 8. 8 per 8 sama dengan 1. X2-nya 5 dikurangi 3 per 8, 5 dikurangi 3 sama dengan 2, 2 per 8 disederhanakan sama dengan 1 per 4. Jadi penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x plus 1 sama dengan 0 adalah X1 1/4 atau X2 sama dengan 1. Saya kira untuk rumus ABC tidak ada kesulitan karena yang penting kalian hafal dari rumus ABC tersebut. Jadi untuk mencari akar persamaan kuadrat kita memiliki 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara memfaktorkan, kemudian yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian yang ketiga dengan rumus ABC.
Jika tidak ada ketentuan pakai cara yang bagaimana, terserah kalian mana yang menurut kalian paling mudah. Tetapi jika ada ketentuannya ya sesuai dengan aturan yang diberikan. Kemudian kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu kita akan menyusun suatu persamaan kuadrat. Jadi, jika suatu persamaan kuadrat mempunyai akar T dan I, jadi akarnya diketahui, maka bentuk persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan cara berikut. Jadi, kita ambil pemfaktorannya adalah X min P kali dalam kurung X min Q sama dengan 0. Berarti jika kita kalikan X kali X, X kuadrat, kemudian min P kali X, min PX, kemudian min min Q kali X berarti min QX, kemudian min P kali Q berarti min P kali min Q berarti sama dengan min kali min plus PQ sama dengan 0. Sehingga kita ubah bentuknya menjadi X kuadrat, ini sama-sama punya X, berarti kita keluarkan X-nya, berarti negatifnya kita keluarkan menjadi negatif dalam kurung P plus Q dalam kurung X ditambah P kali Q sama dengan 0. Jadi dari model bentuk ini, maka jika ada suatu persamaan kuadrat, diketahui kedua akarnya, maka kita bisa membentuk persamaan kuadrat baru dengan memasukkan ke dalam bentuk ini, yaitu X kuadrat min dalam kurung P plus Q X, yaitu jumlah kedua akar tersebut dikalikan X ditambah hasil perkalian dari akar yang diketahui, yaitu X kuadrat min dalam kurung P plus Q X ditambah P kali Q sama dengan 0. Kita coba pada contohnya. Contoh diketahui persamaan kuadrat mempunyai akar P sama dengan 2 dan Q sama dengan negatif 3. Tentukan bentuk persamaan kuadrat tersebut. Jadi P-nya 2, Q-nya sama dengan negatif 3. Maka kita cari jumlahnya. P ditambah Q berarti 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1. P dikali Q berarti sama dengan 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6. Sehingga bentuk persamaan kuadrat tersebut kita masukkan tadi rumusnya tadi, yaitu X kuadrat min dalam kurung P plus Q X ditambah P kali Q sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurangi hasil jumlahnya tadi berapa? Negatif 1 X ditambah hasil perkaliannya adalah negatif 6. Berarti sama dengan 0. Sehingga X kuadrat min menjadi plus. Berarti X kuadrat plus X plus kali min berarti X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan kuadrat yang memiliki akar 2 dan negatif 3 itu adalah X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi persamaan kuadrat. Jadi silahkan untuk dipelajari di buku paketnya, banyak sekali latihan-latihannya. Kemudian jika ada masalah boleh ditanyakan baik di sekolah atau lewat WA. Jadi kalau misalnya kalian ada masalah bisa ditanyakan, saya ada di sekolah setiap hari Senin dan hari Kamis. Saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.